Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita berjumpa kembali anak didik sekalian pada kesempatan di pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita di kelas 9C ya, pelajaran matematika. Semoga antum pada hari ini dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran di hari Kamis ya, pada hari ini ya. Baik anak didik sekalian, kita ingat kembali pelajaran kita, pelajaran matematika ya. Terakhir kita sudah membahas ya, ataupun mempelajari perpangkatan sebenarnya ya. Kita sudah mempelajari bagaimana itu bentuk perpangkatan sebenarnya. Kemudian yang kedua kita buat udah contoh-contohnya ya, perpangkatan sebenarnya yang bisa diubah dalam bentuk perkalian berulang ya kan. Kemudian kita udah masuk ke sifat yang pertama dari perpangkatan sebenarnya, yaitu sifat perkalian, di mana jika basisnya sama ya, basisnya sama, maka pangkatnya dapat langsung kita jumlahkan ya. Jika basisnya sama, pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Bisa antum lihat di buku paket antum halaman 18 ya. Ya, halaman 18 materi esensi 1.2 ya. Di situ antum lihat ya, kita ulang kembali, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A kali A pangkat M tambah N ya, bisa dijumlahkan langsung, pangkatnya ya, dengan syarat basisnya sama ya kan. Baru yang kedua udah kita pelajari juga sifat pemangkatan pada perpangkatan ya, yang ini terakhir kemarin kita pelajari ya, yaitu jika kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi N ya, hasilnya yaitu A pangkat ya, pangkatnya yang pangkatnya itu M dan N nya dikalikan, A pangkat M dikali N ya. Contohnya itu dibuat 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6 ya. Kemudian setelah itu kita juga udah mempelajari perpangkatan dari perkalian bilangan ya. Misalkan di dalam kurung A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M ya kan. Kemudian sebelum itu kita juga sudah belajar tentang pembagian ya. Pembagian itu kebalikan dari perkalian tadi. Misalkan A dikali A ya, A pangkat M dibagi A pangkat N ya kan. Kita lihat bahwa basisnya itu sama-sama A ya kan, berarti bisa kita langsung kurangkan ya, pangkatnya sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Itu udah kita pelajari, udah kita buat contohnya kemarin ya, tinggal antum latihan ya. Jadi di sini ana buat latihan dari buku antum ya. Antum lihat di halaman 12 ya, di halaman 12 ya, di tabel yang ayo kita mencoba itu, ayo kita mencoba ya, di halaman 12 ayo kita mencoba untuk lebih terbiasa antum dengan sifat dari perkalian perpangkatan yang sebenarnya ya. Jadi latihan antum ya adalah itu ya, mengerjakan yang itu, yang mengisi tabel dari di halaman 12 ya. Itu terkait mengenai sifat perkalian ya, sifat perkalian ya. Ana kerjakan itu kan ada 3 ya. Ana kerjakan yang pertama, coba ya. Sebenarnya udah ada contohnya yang di atas. Itu dibikin 6 pangkat 3 yang pertama ya,
dikali 6 pangkat 2. Ya. Ini perpangkatannya. Perpangkatannya 6 pangkat 3. Ya, ini soalnya ya, Ini soalnya. Kemudian dibuat dalam bentuk perkalian berulang, ya kan? Kemarin kan udah kita jelaskan ya, dalam bentuk perkalian berulang dan dengan menggunakan sifat, ya, sifat perpangkatan. Ya, perkalian berulang berarti di sini kita ubah menjadi 6 pangkat 3, berarti 6 dikalikan sebanyak 3 kali. Antum tulis 6 dikali 6 dikali 6, ya kan? Baru ini dikali 6 pangkat 2, berarti 6 dikali 6, ya. Antum rubah menjadi seperti ini, ya. Baru kemudian di dalam bentuk perpangkatan, sifat perpangkatan berarti antum langsung buat sifat perpangkatan kemarin. Basisnya ini sama. Ya, berarti 6 dipangkat 3 tambah 2 sama dengan 6 pangkat 5, ya. 6 pangkat 5, ya. Gitu ya. Coba dikerjakan. Nanti udah Anda kerjakan yang pertama, antum kerjakan untuk berikutnya, ya. Itu untuk sifat perkalian. Kemudian untuk sifat perpangkatan, ya, perpangkatan dipangkatkan lagi, antum kerjakan yang tabel 15, ya. Yang tabel 15, halaman 15. Itu coba Anda kerjakan yang pertama. Ya, coba Anda kerjakan yang pertama, tabel di halaman 15. Di sini kan kita belum ada latihan, ya, latihan di pertemuan pertama, latihan pertemuan kedua, kan? Ya. Ya, coba Anda kerjakan yang pertama, ya, 7 pangkat 4 pangkat 3. Ya kan? Kemudian kalau ini dalam bentuk perkalian berulang berarti menjadi 7 pangkat 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya kan? Antum buat yang kemarin 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4 sama dengan, ya kan? Berapa ini antum ubah lagi, 7 kali 7 kali 7 kali 7 sekali, 7 kali 7 kali 7 kali 7 2 kali, 7 kali 7 kali 7 kali 7, ya kan? Ini dalam bentuk perkalian berulang dia. Dalam bentuk perpangkatan antum buat 7 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan berarti 7 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 7 pangkat 12. Gitu ya. Ini pun sama dengan 7 pangkat 12 kan akhirnya, kan? Ya, ini dalam bentuk perkalian berulang, ini dalam bentuk menggunakan sifat, ya, sifat perpangkatan. Ya, itu coba antum buat yang nomor berikutnya, ya, agar terbiasa dalam menggunakan sifat perpangkatan, ya. Itu yang kedua ini, ya, latihan
latihan 1 di minggu pertama ya. Kemudian untuk antum lihat di halaman 23 ya. Halaman 23 itu pembagian, sifat pembagian yang juga udah kita pelajari. Ya. Antum isi tabel itu. Ya, antum isi tabelnya. Misalkan Anda buat ini. Soalnya enggak sulit ya, mudah ya. Itu tujuannya untuk antum terbiasa aja ya, menggunakan sifat perkalian berulang ataupun sifat perpangkatan ya. Misalkan Anda kerjakan yang pertama di halaman 23 ya, 4,2 pangkat 10 dibagi 4,2 pangkat 5 ya. 4,2 pangkat 5 sama dengan, berarti ini kalau perkalian berulang, kalau menggunakan perkalian berulang berarti 4,2 pangkat 10, berarti 4,2 dikalikan sebanyak 10 kali. Antum tulis 4,2 sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali ya, gitu kan. Dibagi 4,2 pangkat 5, berarti basisnya 4,2, pangkatnya 5, berarti 4,2 dikalikan sebanyak 5 kali. Dikali 4,2 dikali 4,2, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah itu ini bisa dicoret. Coret 5, coret ya kan, dicoret, berarti tinggal ini, berarti tinggal perkalian berulang, berarti tinggal 4,2 dikali 4,2 sebanyak berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kalau dengan menggunakan sifat perpangkatan, antum buat yang kemarin 4,2 pangkat 10 dibagi 4,2 pangkat 5, basisnya sama-sama 4,2, berarti tinggal dikurangkan ya. 4,2 pangkat 10 per 4,2 pangkat 5 sama dengan 4,2 pangkat 10 kurang 5 sama dengan 4,2 pangkat 5 ya kan, gitu ya. Ini untuk nilai pada latihan pertemuan kedua ya, di halaman 23 ya. Coba antum kerjakan ya, dikumpul melalui nomor WA Ustaz yang ini ya. Yang 0821 6682 6855 ya, 6855. Itu latihan yang pertama halaman 12 dan 15. Latihan yang kedua halaman 23 ya. Udah kita buat banyak contohnya kemarin ya. Coba antum isi tabel itu ya. Boleh antum kerjakan langsung di buku paketnya ya, antum buat dengan pensil ya, dengan catatan menggunakan pensil biar bisa dihapus ya.
Gitu. Halaman 12 dan 15 latihan pertemuan pertama. Halaman 23 latihan pertemuan yang kedua kemarin, ya. Gitu ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke perpangkatan tak sebenarnya, ya. Perpangkatan tak sebenarnya. Perpangkatan tak sebenarnya. Ya, perpangkatan yang tak sebenarnya kemarin apa? Yaitu perpangkatan yang tidak dapat diubah dalam bentuk perkalian berulang, ya kan? Yang nomor 1 kemarin apa? Pangkat 0, ya, yang nomor 1 ya. Pangkat 0, pangkat 0. Ya, pangkat 0. Nampak gak tulisannya? Spidolnya. Pangkat 0, ya. Jadi jika kita punya misalkan, ya, 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 3, ya, hasilnya ini nanti berapa? Coba kita buat dalam bentuk perkalian berulang. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 berarti apa? 4 pangkat 3, basisnya 4, pangkatnya 3, berarti perkalian 4 sebanyak 3 kali. Ya kan? 1, 2, 3. Ya kan? Kemudian ini lagi dibagi 4 pangkat, nampak gak tulisannya? Nampak ya? Dibagi dengan 4 pangkat 3. 4 dikali 4 dikali 4. Ya kan? Ini nanti hasilnya berapa? Bisa kita coret, 4 coret, 4 coret, 4 coret, 4 coret, coret-coret, berarti hasilnya berapa? 1, ya kan? 4 bagi 4, 1, 4 bagi 4, 1, 4 bagi 4, 1, ya kan? 1 kali 1 kali 1, 1. Ya, hasilnya 1. Ya, ini kalau kita buat dalam bentuk perkalian berulang, ya. Kalau kita gunakan sifat perpangkatan kemarin, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan ini, sama-sama basisnya sama-sama 4, ya kan? Berarti kita bisa menggunakan sifat pembagian. Sifat pembagian kemarin apa? Pangkatnya dikurangkan, ya, berarti 4 pangkat 3 dikurang 3, yaitu 4 pangkat 0, ya. 4 pangkat 0. Ya, cara yang pertama tadi kita menggunakan sifat perkalian berulang, hasilnya sama dengan 1. Ya, kemudian cara yang kedua kita menggunakan sifat pembagian, ya, dengan mengurangkan pangkatnya, hasilnya sama dengan 4 pangkat 0. Ya kan? Berarti di sini kita dapat kesimpulan bahwa 4 pangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? 4 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu, ya. Jadi sifat yang pertama
sifat pangkat 0 ya. Sifat pangkat 0 itu bahwa dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Setiap yang dipangkatkan dengan 0 ya, setiap yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan sama dengan 1 ya. Dengan A syaratnya adalah bilangan real ya, bilangan real. Nah, kita buat contoh yang lain, ini contohnya. Ya, contohnya tadi 4 pangkat 0. Cara pertama hasilnya kita dapat 1. Cara yang kedua kita hasilnya dapatnya yaitu 4 pangkat 0. Berarti 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita buat contoh yang lain. Ya. Contoh yang kedua, misalkan 5 pangkat 3 ataupun 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan, kalau kita buat dalam bentuk perkalian berulang ya, berarti 5 pangkat 2 artinya 5 dikalikan sebanyak 2 kali. 5 dikali 5 per 5 pangkat 2, 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Ya. Berarti ini kita dapatkan coret 5 bagi 5 1, coret 5 bagi 5 1. 1 kali 1 1, hasilnya 1. Ya. Kalau kita menggunakan sifat pembagian yang kita pelajari sebelumnya, ya, 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2, kita perhatikan bahwa basisnya sama-sama dengan 5. Berarti pangkatnya dapat langsung dikurangkan. Berarti 5 pangkat 2 kurang 2 ya sama dengan 5 pangkat 0. Di sini kita dapat lihat bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, itu yang sifat yang akan kita pelajari. Yaitu setiap bilangan real yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1 ya. Setiap bilangan real yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Misalkan Anda tanya minus 10 pangkat 0. Minus 10 bilangan real, berarti minus 10 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1 ya. Gitu dia. Gambarannya bisa antum lihat di sini ya. Misalkan kita punya 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali dibagi dengan 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya sama dengan 1 ya kan. 25 dibagi 25 1. Kalau kita menggunakan sifat pembagian yang sebelumnya sudah kita pelajari, berarti kita lihat bahwa basisnya sama-sama dengan 5 ya. Itu artinya bahwa pangkatnya dapat langsung kita kurangkan ya kan. Berarti 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 0. Dari cara yang pertama kemudian cara yang kedua dapat kita lihat bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu ya. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari situ kita dapat kesimpulan bahwa setiap bilangan real yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1 ya. Berapapun dia bilangannya. Ya, asalkan bilangan real jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Ya. Misalkan kita buat contoh soal 2 pangkat spidol ini 2 pangkat 5 2 pangkat 2 misalkan ditambah 5 pangkat 0 itu sama dengan hasilnya berapa? 2 pangkat 2 perkalian 2 sebanyak 2 kali. 2 kali 2
ditambah 5 pangkat 0 ditambah 1. Ya, sama dengan 2 kali 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Gitu ya. 5 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Ya. Seperti itu. Baik, mungkin demikian ya latihan yang tadi dikerjakan, dikumpul ke WA Ana yang WA yang kedua Ana ya, yang buntutnya 55 ya, 082166826855 ya, dikumpul ke situ ya. Itu terkait dengan sifat-sifat yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Demikian pertemuan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.